Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah analisis visualisasi data teori kelas I2. Di sini kami dari kelompok 21 dengan saya Pritalia Ibran Nimakir 037 dan juga Arya Prasetya dengan Nimakir 026 akan mempresentasikan summary dan juga sedikit sneak peek dari proyek UAS kami dengan judul Paper Data Visualization and Machine Learning Approach for Analyzing Severity of Road Accidents yang dipublish pada tahun 2022 oleh R. Vijitasena dan juga W. Hera. Selanjutnya, di sini kami akan membahas urgensi yang melatar belakangi dibentuknya paper ini. Jadi, berdasarkan paper, di sini dibahas bahwasannya terdapat 1,3 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kemudian 20 hingga 50 juta orang cedera fatal akibat kecelakaan yang sama di lalu lintas, sehingga dari kecelakaan-kecelakaan tersebut menyebabkan PDP turun sebesar 3% di negara-negara. Kemudian dari paper ini fokus pada pembelajaran mesin random forest dan beberapa algoritma yang akan kami bahas di belakang nanti juga akan menghasilkan analisis prediktif untuk fokus pada faktor infrastruktur, kondisi cuaca, dan juga lokasi kecelakaan terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas dan tingkat keparahannya. Selanjutnya, ini adalah objektif atau tujuan yang di-state, yang dijelaskan di paper kami, yaitu yang pertama adalah melakukan identifikasi bagaimana kondisi cuaca, infrastruktur, dan juga faktor lingkungan mempengaruhi fatalitas kecelakaan. Yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan pembelajaran mesin model klasifikasi untuk memprediksi penyebab utama kefatalan dari kecelakaan. Selanjutnya, baik, kita masuk ke metodologi. Yang pertama adalah pengumpulan data atau data collecting. Jadi, data yang mereka gunakan di sini dapat diakses secara free di Kaggle yang dihimpun sejak tahun Februari 2016 Februari hingga Desember tahun 2019 yang berisi 49 negara bagian Amerika Serikat dengan total 3,3 juta entitas dan 41 kolom. Mungkin untuk disclaimer sedikit, ketika kami mengerjakan proyek ini, datasetnya telah extra expand atau berkembang sehingga eh, ada signifikansi perbedaan yang cukup besar yang akan kami bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi di sini, dari 41 kolom atribut, dibagi lagi menjadi beberapa label. Yang pertama adalah traffic attribute yang menjelaskan soal kondisi lalu lintas atau lokasi lalu lintasnya. Kemudian weather condition, di sini atribut-atribut yang menjelaskan kondisi dari cuacanya. Kemudian terdapat faktor infrastruktur dan juga lokasi dan waktu yang di dalamnya terdapat atribut-atribut seperti street, city, start time, country, zip code, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentunya setelah koleksi data di sini dilakukan pemrosesan data yang dapat dilihat bahwasanya ada penghapusan kolom-kolom yang berisi angka-angka yang besar atau null value, juga missing value atau value yang kosong, juga kolom-kolom dengan data yang berisi jenis data deskriptif, serta beberapa kolom yang tidak membawa informasi soal fatalitas dari sebuah kecelakaan, kemudian dilakukan fitur addition seperti tahun, tanggal, bulan, jam, kemudian juga dilakukan normalisasi. Selanjutnya setelah pemrosesan data dilakukan deskripsi data, di mana berdasarkan paper deskripsi data ini merupakan kegiatan melakukan analisis distribusi fatalitas kecelakaan berdasarkan day of the week, weather condition, dan juga infrastructure factors dengan menghitung koefisien korelasi mereka. Baik, di paper ini sebenarnya tidak secara eksklusif membahas soal random forest dan juga decision tree. Di sini paper ini melakukan komparasi antara empat model prediksi yaitu logistic regression, KNN, random forest, dan decision tree. Dan juga mereka melakukan evaluasi dari keempat model tersebut berdasarkan nilai akurasi, presisi, recall, dan juga F-score untuk melihat mana model prediksi yang paling baik. Selanjutnya. Baik, saya akan membahas secara ringkas dari hasil-hasil di sini. Yang pertama ada distribusi data berdasarkan level keparahan kecelakaan lalu lintas. Di sini kita bisa lihat bahwasanya severity di level 2 itu sangat tinggi, yang artinya di sini semakin tinggi nilai keparahannya, maka semakin besar dampak yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut terhadap lalu lintas itu sendiri. Di sini kita bisa lihat juga bahwa kecelakaan dengan tingkat keparahan 3 memiliki frekuensi keparahan kedua seberat
sorry. Sementara tingkat keparahan 4 memiliki resiko yang tertinggi, namun tercatat rendah dengan jumlah di bawah 5.000 kasus. Untuk gambar kedua, di sini adalah tingkat keparahan eh, aksiden berdasarkan day of the week. Kita bisa lihat bahwasannya akhir pekan menunjukkan resiko kecelakaan yang lebih rendah dibandingkan ketika hari-hari kerja. Seperti kita bisa lihat bahwasanya hari kelima enam itu cenderung sangat jauh lebih rendah daripada hari-hari kerja. Selanjutnya. Baik, grafik yang ketiga di sini menunjukkan distribusi keparahan berdasarkan cuaca. Kita bisa lihat di sini cuacanya ada clear, ada fair, ada cloudy, dan lain sebagainya. Namun, kita bisa simpulkan bersama-sama bahwasanya sebagian besar kecelakaan dengan tingkat keparahan 2 dan juga tingkat keparahan 3 terjadi saat cuacanya cerah. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwasanya ada grafik garis yang menunjukkan bahwasanya tingkat keparahan meningkat seiring dengan kenaikan kelembapan. Meskipun terdapat fluktuasi ya, kita bisa lihat di gambar yang kelima. Kemudian tekanan dan suhu berbanding terbalik dengan rata-rata tingkat keparahan. Bisa dilihat di grafik nomor 4. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di grafik nomor 8 di sini adalah distribusi keparahan berdasarkan kondisi infrastruktur jalanannya. Kita bisa simpulkan berdasarkan gambar ini bahwasanya area dengan risiko tertinggi berada di dekat lampu lalu lintas atau near traffic signal dan juga di persimpangan atau di near junction daripada near bump atau near roundabout. Di grafik yang ketujuh, kita melihat bahwasanya ada persebaran keparahan berdasarkan dari kondisi cuacanya. Kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya pada saat cuacanya sedang foggy atau berkabut, tingkat severity di level 2 itu lebih tinggi daripada ketika sedang hujan. Namun ketika sedang hujan, tingkat keparahan level 3 juga melonjak sehingga ketika hujan lebih banyak kecelakaan yang lebih berat begitu. Selanjutnya. Baik, hasil selanjutnya di sini menunjukkan adanya uh, coefficient correlation yang kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya tiga variabel utama dengan nilai koefisien yang paling tinggi adalah TMC, kemudian junction dan juga distance, di mana TMC ini adalah traffic information lokasi dari traffic tersebut. Kemudian junction itu tadi adalah lokasi infrastruktur dan distance itu adalah jarak. Sementara itu korelasi kolom dengan korelasi yang paling rendah ada di traffic signal atau sinyal traffic, crossing dan juga stop. Selanjutnya, baik, seperti yang kita bahas di awal, bahwasanya paper ini tidak hanya menggunakan satu model, melainkan empat. Kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya hasil akurasi yang menggunakan model random forest cenderung lebih tinggi daripada ketiga model lainnya. Selanjutnya, baik, untuk lanjutannya akan dijelaskan oleh Arya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan atau pengembangan dari paper yang sudah kami identifikasi tadi. Nah, untuk objektif dari kami sendiri, ada tiga. Yang pertama adalah kami akan mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor lingkungan, infrastruktur, dan lokasi mempengaruhi fatalitas kecelakaan. Nah, yang kedua adalah implementasi pembelajaran mesin, model klasifikasi untuk memprediksi penyebab utama apa tingkat kefatalan itu terjadi menggunakan random forest. Dan yang terakhir adalah visualisasi hasil prediksi kami dengan tabel. Nah, di sini metodologinya tadi sama, urutannya sama, cuman di sini datanya kami menggunakan data yang terbaru, yang tadinya datanya tadi mentok di Desember 2019, di sini data yang kami gunakan sampai Maret 2023, di mana tadi eh, di mana ada 46 kolom, ada beberapa kolom tambahan, dan juga ada sejumlah 7 juta entitas. Nah, untuk variabel datanya ini masih sama seperti yang tadi. Untuk tambahannya tadi itu ada weather yang lebih detail seperti weather time dan lain-lain. Nah, di sini untuk pemrosesan datanya yang pertama yang kami lakukan adalah kami membuang kolom-kolom yang memang tidak berarti. Misal kayak latitude, longitude itu N-nya itu beda dengan start. Tadi ada yang start adalah ada N latitude, yang N latitude itu titik bawahnya itu tidak terpakai. Terus ada precipitation sama ada wind chill itu tidak mempengaruhi apa-apa karena memang tidak digunakan dalam
metodologi ini. Nah, di sini juga kami menghilangkan kolom description, di mana description hanya menjelaskan deskripsi kejadian kecelakaan, dan juga kami juga menghilangkan kolom ID dan juga source data tersebut agar nantinya dalam melatih pada model random forest dapat lebih akurat. Nah, di sini juga kami sama seperti pada paper sebelumnya menggunakan time ini dari start time tadi kami pecah menjadi tahun, bulan, hari, weekday, jam, dan juga menit. Nah, di sini selanjutnya yang kami lakukan adalah kami melakukan ini apa namanya max scaler, melakukan transformasi data agar datanya jaraknya menghilangkan. Nah, di sini menggunakan mix and scaler di mana di sini ada dua tujuan kami yaitu temperatur dan juga humidity. Lalu di sini kami juga melakukan encoding kepada data-data yang berbentuk masih kategorikal. Di sini kami menggunakan logika di mana jika data tersebut tidak termasuk integer, float maupun integer, di sini akan dijadikan sebagai kategorikal yang nantinya akan dirubah menjadi bentuk integer sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, di sini hasil dari random forest kami di mana dapat dilihat bahwasannya korelasi paling tinggi ini yang sebelah sini itu menurut dengan random forest tadi yang pertama adalah street atau jalannya di mana kecelakaan itu terjadi. Yang kedua ada weather condition dan yang ketiga adalah latitude. Latitude ini sama kayak street tapi dia lebih ke latitude-nya itu di tempatnya di mana. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa memang korelasi paling tinggi ada di street lalu dilanjutkan dengan weather condition. Nah, hasilnya juga dari random forest ini dapat dilihat akurasinya 0,91 atau 91% dan dapat dilihat F-score-nya dan juga precision recall-nya. Dapat dilihat di sini. Di mana F1 score-nya ada 90%, precision-nya ada 90%, ada recall-nya 91%. Nah, ini untuk visualisasi di Tableau kami menggunakan dua visualisasi. Yang pertama kami jelaskan hubungan di mana kecelakaan itu terjadi. Di sini warna ini mengindikasikan jika dia lebih gelap maka kecelakaan sering terjadi di sana. Dapat dilihat di sini jika menurut negara bagiannya, di sini kecelakaan paling tinggi terjadi di California. Lalu kami juga menambahkan tooltip untuk memberikan informasi lebih lanjut menurut pada random forest tadi di mana tiga fitur utama yang mempengaruhi kecelakaan kami masukkan. Nah, di sini paling atas ini jumlah dari kecelakaannya, dari severity-nya ada tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 pada bagian yang saya hover di sini. Lalu di sini juga ada sampai sunset yaitu time di mana kecelakaan itu terjadi dan juga ada weather condition. Nah, di sini jika di peta maka paling banyak terjadi kecelakaan ada di California. Nah, selanjutnya di sini kami membagi lagi ke bagiannya lebih kecil. Nah, di mana di sini kami membagi jika tadi pada negara bagian, di sini ada pada county atau biasanya kita sebut kota-kota kecil yang pada di Amerika. Nah, di sini untuk penjelasannya tetap sama, di mana warna semakin gelap di sini menjelaskan mengenai banyaknya kecelakaan yang terjadi di sana. Di mana di sini paling banyak masih pada negara bagian California, yaitu di kota Los Angeles, di mana di sini ada 526.000 kecelakaan yang terjadi, di mana rata-rata kecelakaan itu menghasilkan tingkat keparahan kedua di sini. Tingkat 2 pada keparahan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.